Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allah akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan Nabi Nuh. Kisah tentang Nabi Nuh itu dimuat dalam kitab-kitab Samawi. Jadi keberadaan atau eksistensi Nabi Nuh terutama terkait dengan fenomena Bahtera Nuh dan banjir dunia itu itu tercatat dalam kitab langit ya, seperti Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran. Nah, bahkan penelitian sudah dilakukan, termasuk oleh National Geographic, kemudian lembaga-lembaga yang lain yang mempunyai kapabilitas yang baik, yang tinggi dalam hal penelitian. Informasi terakhir terkait dengan Nabi Nuh, bahwasanya Nabi Nuh itu perahunya terdampar di Bukit Ararat atau daerah Turki. Bahkan dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan bahwasanya kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi. Ini masih perdebatan posisi Gunung Judi itu ada di mana. Tapi pada prinsipnya Bahtera Nuh itu ada. Kemudian ada informasi terakhir juga yang mengatakan bahwasanya kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh itu diambil atau didatangkan dari Pulau Jawa. Mengingat kayu tersebut adalah kayu jati yang pada waktu itu hanya ada di Pulau Jawa. Dengan adanya informasi seperti itu, kemudian kami dari tim Raja Wali Nusantara melakukan investigasi, benar enggak sih kan begitu. Nah, hasil investigasi ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, terutama terkait dengan tahun. Seandainya Nabi Daud itu masih bisa ditarik di 2700-an, Sulaiman di 1800-an, informasi tahun tentang Nabi Nuh tidak ditemukan atau tidak diizinkan. Jadi alhamdulillah tim Raja Nusantara mendapat izin dari doa Allah untuk memberikan gambaran yang berbeda tentang Nabi Nuh, namun tidak diberikan gambaran tahunnya. Karena terlalu jauh ya. Selama ini kan tahun yang digunakan adalah Masehi. Jadi biasanya tahun itu Masehi dan sebelum Masehi. Mungkin karena Nabi Nuh adalah nabi ketiga dalam urutan para nabi, itu terlalu jauh jaraknya dari 0 Masehi sehingga tidak diberikan gambaran tahun. Oke, jika pada video Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud posisinya di Solo, sedangkan Nabi Sulaiman posisinya di Sleman, di daerah Yogyakarta. Ketika kami melakukan investigasi terhadap Nabi Nuh, ternyata posisi Nabi Nuh itu adanya di Rawapening, di daerah Ambarawa. Di Jawa juga berarti, daerah Ambarawa. Investigasi spirit ini memberikan beberapa fakta, tapi tidak banyak karena terlalu jauh ya tahunnya. Jadi Nabi Nuh waktu itu Nabi Nuh sudah berdakwah selama sekian ratus tahun, kalau tidak salah 300 tahun. Nabi Nuh itu usianya sekitar 950-an usia Nabi Nuh. Panjang sekali. Nabi Nuh itu tingginya sekitar 30-an meter, sedangkan Nabi Adam itu hampir 40-an meter. Jadi makin ke sini ketinggian manusia berkurang gitu.
Termasuk waktu itu memang situasi kondisi ekologis antara pulau itu masih banyak yang menyatu. Jadi daratan masih banyak dibanding lautan itu. Itu nanti ada pembahasan sendiri tentang kenapa daratan lebih banyak kemudian lautan sekarang lautan lebih air atau lautan lebih lebih luas daripada daratan. Nah, Nabi Nuh itu tingginya sekitar 30-an meter. Selama berdakwah sekitar 300 tahun, pengikut Nabi Nuh itu hanya 11 orang. Sedikit sekali. Karena mungkin memang waktu itu pun manusia belum banyak. Tapi angka 11 itu sangat sedikit gitu. Nah, dalam sejarah umum yang disampaikan, yang diceritakan atau dikisahkan itu di proses ini sama, di proses ini sama. Jadi Nabi Nuh ketika sudah merasa marah atau jengkel, kemudian mengajukan permohonan kepada Allah agar orang-orang yang tidak beriman diazab. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam, azab itu berlaku, azab berlaku untuk umat. Gitu loh. Ketika nabinya memohon azab, maka azab itu diturunkan. Azab itu fungsinya memisahkan antara orang beriman dan tidak beriman. Fungsi azab begitu. Nah, karena Nabi Nuh sudah merasa jengkel atau jenuh atau bagaimana lah intinya, dia meminta kepada Allah agar diturunkan azab bagi orang-orang yang tidak beriman, dan Allah mengabulkan itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh agar menanam pohon jati. Memang faktanya pohon jati. Maka Nabi Nuh menanam pohon jati selama 300 tahun. Dan pohon jati yang ditanam itu di daerah Cepu, Blora. Daerah dekat-dekat Blora situ di Cepu. Kenapa di Cepu, kenapa di Blora? Karena di daerah situ kandungan minyaknya sangat tinggi. Kayu kalau mengandung kadar minyak yang sangat tinggi itu lebih kuat karena lebih tahan terhadap rayap. Itu beda dengan kayu yang ditanam di daerah-daerah yang kering. Nah, jadi Nabi Nuh menanam pohon jati di daerah Cepu atau sekitar Blora di situ selama 300 tahun. Cuma 300 tahun. Nah, ketika sudah 300 tahun, kemudian Nabi Nuh dengan bimbingan wahyu membuat kapal itu. Kayu jati yang digunakan itu sebanyak 9 pohon. 9 pohon kayu jati yang digunakan untuk membuat perahu. Jadi kayu jati yang ditanam selama 300 tahun, bayangkan sebesar apa. Kenapa harus 300 tahun? Karena kan Nabi Nuh sendiri tingginya 30 meter. Kalau sekarang kayu jatinya sebesar sekarang yang hanya 20-30 tahun, itu ya segede kaki Nabi Nuh berarti gitu. Jadi membutuhkan waktu harus 300 tahun supaya lebih besar, sangat besar. Jadi kayu jatinya sangat besar. Allah membimbing Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nabi Nuh membuat perahu di daerah Semarang, membuat perahu di daerah Semarang. Daerah Semarang karena di situ kan sudah mulai dekat ke pantai. Di daerah Semarang udah dataran rendah gitu loh. Di daerah Semarang, kemudian membuat perahu dibimbing oleh wahyu, karena waktu itu tidak ada teknologi atau tidak ada pemahaman tentang perahu karena daratan lebih luas. Dibimbing wahyu, dan sebagaimana yang kita tahu dalam cerita atau dalam kisah pada umumnya, Nabi Nuh ditertawakan, kemudian perahunya diberakin lah gampangnya, itu buang air kotoran di situ, kemudian orang-orangnya pada nggak bisa melihat, yang berak di situ nggak bisa melihat, kemudian diobatin oleh beraknya sendiri. Setelah itu sembuh matanya sampai akhirnya kapalnya bersih sebagaimana semula. Itu cerita itu sama, kisah itu sama. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan. Dan sudah pastinya hewan yang banyak ya di Pulau Jawa. Kalau di Arab, tanah Arab tidak ada hewan banyak seperti itu.
Jadi hewan yang lengkap yang banyak ya di Pulau Jawa, daerah tropis seperti Pulau Jawa. Jadi sepasang hewan-hewan darat dimasukkan. Nah, jadi kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk naik. Nah, kemudian Allah mengeluarkan air dari bumi dan juga menurunkan air dari langit. Jadi air itu ada turun dari langit, ada keluar dari bumi. Makanya ada kisah rawa pening itu yang nyabut lidi keluar air itu. Nah, itu merupakan salah satu kiasan atau kisah terhadap Nabi Nuh. Jadi air itu keluarnya dari tungku, pokoknya dari dalam tanah keluar air itu. Pada saat itu yang keluarga Nabi Nuh yang tidak terselamatkan adalah anaknya, yaitu Kan'an. Kan'an tidak terselamatkan. Jadi pada intinya keluarga Nabi pun milik Allah. Jadi yang punya hidayah itu Allah. Makanya keluarga Nabi pun ada yang tidak beriman. Itu Nabi Ibrahim ayahnya yang tidak beriman, Nabi Nuh anaknya tidak beriman, Nabi Lut istrinya. Itu kemudian Nabi Muhammad pamannya sendiri, itu saudara keluarganya banyak yang tidak beriman. Nah, tapi itu urusan Allah, kita tidak masuk ke situ. Nah, kemudian Nabi Nuh itu berlayar. Jadi ketika Nabi Nuh memanggil Kan'an supaya masuk ke perahu, Kan'an mengatakan, oh, saya masih bisa mencapai gunung yang tinggi, banjir tidak mungkin menenggelamkan gunung. Gunung-gunung yang tinggi ya di Pulau Jawa. Itu. Banyak gunung ya di Pulau Jawa. Nah, Nabi Nuh berlayar ke utara. Jadi dari Semarang itu berlayar ke arah utara. Mungkin ke Laut Jawa, kemudian ke Natuna atau ke daerah mana. Nah, sampai di sini investigasi ditutup, tidak bisa lagi menembus atau tidak lagi diberi izin dan ridho Allah untuk membuka tabir itu. Jadi kami tidak bisa mendapatkan atau mendapatkan izin untuk menembus di mana Nabi Nuh terdampar. Kemudian kemana arah perahunya atau bahteranya dan di mana terdampar. Tapi pada prinsipnya informasi itu hampir sama ya terkait dengan apa yang dimasukkan, bagaimana prosesnya. Hanya yang ditekankan adalah bahwasanya Nabi Nuh itu posisinya di Ambarawa, kemudian kayunya kayu jati dari cepu, nanam sendiri selama 300 tahun, kemudian membuat perahu daerah Semarang karena datarannya lebih rendah. Kemudian dia berlayar ke utara. Sampai situ investigasi tidak bisa dilanjutkan, informasinya hanya sampai di situ. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.